Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lila, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Fakultas Fisip Prodi Ilmu Politik. Tujuan saya membuat vlog ini untuk melengkapi tugas saya dalam mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan, yaitu tentang sistem pemerintahan Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir di vlog ini. Dan jangan lupa follow vlog ini ya. Nah, apa sih sistem pemerintahan itu? Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Macam-macam sistem pemerintahan. Ada 3 macam sistem pemerintahan yang masih diterapkan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas trias politika yang membagi kekuasaan dalam 3 lembaga secara seimbang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga dapat membentuk kabinet yang bertanggung jawab penuh kepada presiden atau tidak bisa dibubarkan oleh parlemen. Dan ada juga ciri-ciri pemerintahan presidensial. Yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, presiden memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif atau bukan kepada kekuasaan legislatif. Dan yang kelima, kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan sistem yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Dan ada ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, yaitu yang pertama, dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, perdana menteri memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Yang kelima, parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Dan sistem yang ketiga yaitu sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Sistem pemerintahan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer tercampur dan
dan ciri-ciri kedua sistem tersebut sama-sama dianut. Dalam sistem pemerintahan campuran, berupaya mencarikan titik temu antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dan berikut ciri-ciri sistem pemerintahan campuran. Yang pertama, adanya presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, menteri-menteri dipilih oleh parlementer. Yang ketiga, perdana menteri dipilih oleh presiden. Yang keempat, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Dan yang kelima, adanya pembagian otoritas di dalam eksekutif. Dan ada fungsi-fungsi sistem pemerintahan. Di Indonesia, sistem pemerintahan pernah berganti dari presidensial menjadi parlementer. Pokok-pokok sistem pemerintahan juga berubah setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan suatu negara mempunyai 3 fungsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri. Yang kedua, menyelenggarakan peradilan. Dan yang ketiga, menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Sedangkan menurut Record Amos Graf, dibedakan menjadi 3 fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis, yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-macam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut. Dan yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan yang ada. Di samping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian.